Udah dari negara mana aja nih? Monaco, Monaco, Jerman, Jerman. Spanyol dan lain-lain lah. Udah Banyak. keliling dunia lah ceritanya. Iya, iya. Jadi banyak bulian lah, banyak ini. Ini loh, yang Tono yang ini ya kan. Iya. Dan akhirnya Ternyata ternyata ya butuh nyadar ya. Disadarkan sadar. bahwa butuh skill komunikasi. Sadar diri ya. Terlepas seberapa banyak pengetahuan saya, ternyata skill mendelivernya ini penting nih. Penting banget. Gitu ya. Akhirnya nyari dong. Nyari Gitu ya. ya. Pak Tono ini wah luar biasa. Saya mengenal Pak Tono ya kenal mungkin pas waktu ngajar ya. Saya waktu itu diamanahi untuk mengajar di semester public speaking. Iya. Tapi waktu itu sebelum saya mengajar pun saya sudah mendengar nama Pak Tono. Pamornya itu adalah seorang mahasiswa Kansa yang dulunya pernah berkuliah di US, di Amerika, atau apalagi tuh pernah keliling dunia, malah nyangkut di Kansa. Nah itu gimana tuh ceritanya? Itu sepertinya terlalu berlebihan itu. Terlalu berlebihan. Terus gimana yang nggak berlebihan? Enggak. Sebenarnya gini, Om Didit. Yap. Saya alhamdulillah join Kansa itu di tahun 2018. Ya. Nah, jadi sebelumnya itu tentunya saya bukan stay di Batam. Ya. Jadi pada saat itu saya kira-kira tahun 2016 ini, Om Didit. 2016 itu pada saat saya mau berangkat, Ya. balik setelah liburan di sini, Jakarta, Indonesia. Nah, di sana saudara saya telepon, bisa dibantu nggak? Ini saya ada kerjaan yang perlu Mas Tono gitu kan, kakak saya gitu kan. Dipanggil kakak. Kakak saya. Jadi bapak juga sempat ngobrol juga kan. Oh, kenapa gitu kan? Ya ke Batam dulu deh kan. Ke Batam dulu ya. Ya udah, akhirnya saya ke Batam dan ternyata kakak saya mau ada tugas keluar. Kalau nggak salah itu ke Swiss. Itu Om Didit. Ke Switzerland. Nah, jadi mohon dibantu 2 minggu lah untuk stay atau 1 bulan untuk stay di Batam. Di Batam. Itu ceritanya seperti itu, Om Didi. Setelah itu, oke. Nah, joinlah saya di tempat kakak saya bekerja ini ya. Baik. Nah, dari situ kemudian saya karena belum terbiasa nih dengan pekerjaan seperti sebelum-sebelumnya. Oh beda, ya, beda. Dunia kerjanya beda. Dunia kerjanya beda. Kita di hospitality yang ini dunianya medical devices gitu kan. Ya. Alat-alat Kesehatan lah gitu. Nah, setelah kita terjun di situ, tentunya banyak sekali ini kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan interaksi dengan masyarakat gitu ya. Dengan sosial gitu kan, kehidupan luar. Di situ saya itu mempunyai semacam barrier lah ya, semacam challenge gitu ya. Oh, saya diminta untuk memberikan semacam itu Om Didit, semacam presentasi lah gitu. Ya. Nah, di situ Om Didit awalnya itu. Nah, biasanya kan kita kan bekerja hanya sebatas pekerjaan kita, tapi tidak misalkan harus intens secara mendalam dengan kehidupan luar atau lapangan gitu, seperti marketing, how you communicate with your clients gitu kan, bertemu dengan pimpinan perusahaan dan lain sebagainya. Jadi penuh dengan challenge gitu. Nah, di situ kebetulan suatu hari saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan presentasi.
Nah, presentasi ya produknya bagus, Om Didit. Iya. Produknya dari luar kan, bagus lah ya. Servisnya bagus. Terus juga semuanya maksud dari bagaimana kita marketingnya, bagaimana kemasan produknya, bagaimana kualitas dari produknya gitu, bagaimana servisnya seperti servis apa teknisi dan lain sebagainya. Tapi orang fokusnya bukan ke situ, justru mereka fokus ke bagaimana saya menyampaikan itu. Oh, skill presentasinya. Skill presentasinya gitu, Om Didit. Jadi akhirnya mereka kaget, tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak sesuai ekspektasi gitu. Oke. Jadi banyak bulian lah, banyak ini, ini loh, yang Tono yang ini, gitu kan. Iya. Dan akhirnya saya langsung Om Didit mencari, searching public speaking school di Batam gitu ya. Ini didasari apa sih waktu itu presentasi dan mendapatkan respon atau reaksi yang kurang menyenangkan gitu ya. Gitu. Oke. Akhirnya nyadar diri nih, wah saya nih harus punya skill komunikasi nih. Iya. Padahal notabene di saat yang sama Pak Tono itu sudah melanglang buana kemana-mana nih. Iya, benar. Benar kan? Benar. Sudah dari Amerika. Sudah dari negara mana aja nih? Monaco. Jerman, Spanyol dan lain-lain lah. Udah keliling dunia lah ceritanya. Iya. Tapi di bidang hospitality. Ya sebenarnya. Ternyata saat di Indonesia, khususnya di Batam, Ya. diminta untuk menghandle perusahaan kakak. Iya membantu lah, membantu aja. Di momen saat presentasi ternyata, gitu ya. Ternyata, iya. butuh nyadar ya, disadarkan bahwa sadar. butuh skill komunikasi. Sadar diri ya. Terlepas seberapa banyak pengetahuan saya, ternyata skill mendelivernya ini penting. Penting banget. Gitu ya. Akhirnya nyari dong. Nyari gitu ya. Dan dapatlah tempat yang menurut saya sangat tepat untuk kita belajar bagaimana kita berkomunikasi, terutama dengan orang lain ya, atau dengan diri kita sendiri yang utama. Ini yang basic yang nggak ada di tempat manapun. Betul. Pengenalan tentang public speaking kan orientasinya tuh melulu tentang public. Kadang jarang nyadar ternyata komunikasi ke diri sendiri ini harus dan memang penting, sangat esensial, sangat vital. Makanya memang di Kansa ya. Mungkin kaget ya. Apa atau gimana melihat Kansa Public Speaking School? Masuknya diajar kok suruh kenal diri sendiri. Itu gitu ya. Awalnya tuh saya kaget, Om Didit. Wah, ini ada public speaking scholarship gitu kan. Maksudnya gratis gitu kan, dibiayain oleh foundernya langsung gitu kan. Betul. Saya berpikir apakah ini benar gitu kan. Dan ternyata setelah saya telepon, setelah berinteraksi, kalau nggak salah dengan salah seorang mahasiswa ini juga di kampus ini, ternyata itu benar, Om Didit. Dan akhirnya bergabung lah ya. Bergabung. Di 2018. 2018. Iya. 2018. Oke, for your information juga beliau ini sudah alumni. Dan langsung alhamdulillah dan juga diberikan amanah untuk menjadi coach. Jadi ada jadi main coachnya kelas MC. Nanti kita lihat kelas MC seperti apa. Kece badainya. Asisten ya. Ya sama lah, saling collab dengan salah satu senior juga, namanya Bunda Revi ya. Bunda Revi luar biasa beliau. Baik, tapi saya salutnya ini, saya yang sampai sekarang masih salut dengan Pak Tono ini adalah hausnya tentang keilmuan itu nggak habis-habis. Sampai sekarang pun tetap kuliah akhirnya. Iya, kuliah lagi. Iya, kuliah lagi. Kuliah di mana itu? Sekarang di Faculty Teacher Training and Education di Riau Island University, Unrika. Satu alumni sama Didit. Saya juniornya. Tapi alumninya saya senior yang sudah lama hilang. Di FKIP ya. Ini Fakultas Keguruan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa belajar bahasa Inggris lagi padahal sudah ke negara-negara yang berbasis bahasa Inggris? Nah, ini penting sekali Om Didit. Jadi saya
di era sekarang ini public speaking mix dengan bahasa Inggris itu menurut saya itu sangat penting sekali. Apalagi kita berada di Batam ini ya, dikelilingi Negara antara tetangga, negara tetangga Singapura dan Malaysia. Betul. Ya, kesempatan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perusahaan-perusahaan luar itu bakalan akan banyak sekali di sini, dan itu challenge banget untuk kita ke depannya supaya lebih giat lagi untuk belajar public speaking, bagaimana kita mendeliver sebuah informasi apapun itu, apapun profesi kita, dan juga bahasa Inggris. Betul. Bahasa Inggris sangat sangat penting karena bahasa Inggris bakalan akan menjadi international communication language. Jadi Betul, public communication language. Sekarang apapun yang ada di dunia pendidikan, internet, teknologi, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris has become essential language for communication around the world sekarang. Ya, betul, betul. Sudah jadi bahasa global sih memang. Ya, benar Pak Is. Apa namanya? Bukan akan, karena memang sudah jadi. Saya ngerasakan manfaatnya memang sudah lama. Belajar apa namanya? Berani berbahasa Inggris karena saya nggak mau ngomong saya itu pintar. Saya cuma hanya berani memberanikan. Saya berani ngomong bahasa Inggris. Itu karena antara terjebak juga terjebak karena di dunia kerja sudah terlanjur bekerja dengan orang yang berbahasa Inggris. Juga karena kesenangan saya, memang saya mengubah beberapa kesenangan saya di musik, lagu, film ke yang berbahasa Inggris, dan itu sangat-sangat membantu. Dan kesadaran bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang global dan sangat dibutuhkan saat ini itu datangnya belakangan, tapi impact-nya, rasanya itu sudah ada, memang manfaatnya itu memang sudah ada sejak lama. Benar sekali Om Didit. Tapi Om Didit, dulu itu saya tuh memang banyak berinteraksi dengan orang luar, tapi bahasa Inggris saya itu tidak keluar dengan optimal gitu. Karena tidak adanya basic public speaking. Jadi menurut saya public speaking ini walaupun kita presentasikan di sini dalam bahasa Indonesia, itu sangat membantu kita, mewakili kita bagaimana kita berinteraksi ya, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi kepada audiens kita. Dan bahasa Inggris public speaking ini ternyata di kampus itu anak-anak yang belajar public speaking itu sangat berbeda dalam berinteraksi, baik dia di depan kelas dengan gurunya, dosennya, ataupun di lingkungan pada saat learning and teaching proses. Itu berbeda sekali. Berbeda sekali. Jadi lebih bervalue gitu. Lebih punya value ya dalam hal menyampaikan. Dalam menyampaikan materi-materi. Lebih berbobot ya. Gitu. Ini membantu kita lebih banyak berbicara jadi Didit. Betul. Kalau dulu ya paling good morning, how are you? Seperti itu. Tapi di sini kita lebih olah lagi selayaknya yang diberikan, ilmu-ilmu yang diberikan di kampus Karya Anak Bangsa ini. Bagaimana kita menyampaikan sebuah materi itu dengan profesional, dengan kemampuan public komunikasi, public speaking yang baik. Betul. Nah, sejauh ini ada kendala nggak kira-kira yang dialami selama, karena gini, Pak Tono kan umurnya bukan remaja yang biasanya ini anak remaja yang baru masuk kuliah, kita wajar lah dia harus belajar banyak lagi, harus belajar hal yang baru lebih banyak lagi lah pokoknya. Nah, Pak Tono ini kan bukan anak remaja tapi memilih tetaplah saya terjun balik lagi ke S1. Ada nggak hal-hal yang unik didapatkan itu bergabung dengan mereka para pemuda-pemuda? Iya, kaget mereka. Jadi waktu itu kita 2 tahun online kan, Didit ya. 2 tahun online. Masa COVID. COVID ya. 2 tahun lah, kira-kira 4 semester. 4 semester, 3 semester lah. Jadi kalau di kamera kan mungkin berbeda. Pada saat jumpa itu, wah seperti ini Pak, sudah senior katanya. mau nyapa kayak anak muda ternyata sudah. Iya, mereka taunya ya ton. Nah, gitu. Gimana kabarnya? Udah buat belum ini ya, PR-nya segala macam ya.
Ternyata Ternyata ya gitulah. Dosennya juga kaget. oh, dosennya juga. Iya, dosennya banyak yang kaget. Tapi asik nggak belajar sekarang di Undeka itu? Wah, asik sekali. Jadi sistemnya sekarang tuh belajar merdeka, Om Didit. Jadi hampir 99% itu mahasiswa yang presentasi. Nah, disinilah kita memanfaatkan segala kemampuan kita untuk mengakses ya, untuk memahami semua mata kuliah dan bagaimana mempresentasikannya di depan kelas. Jadi lebih banyak mahasiswa aktif daripada dosennya. Jadi dosen benar-benar memberikan kepercayaan kepada mahasiswanya untuk memberikan berbagai informasi tentang keilmuan yang ditugaskan untuk dipresentasikan kepada mereka. Baik. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat ya, Pak Tono ini kan kebutuhannya untuk belajar mengasah ulang lah bahasa Inggris dengan lebih proper. Di sana pasti belajar grammar, di sana pasti belajar expression dan lain dan seterusnya. Pronunciation, listening. Pronunciation dan listening juga ya, itu grammar. Sesi-sesi asik itu. Reading ya. Itu nanti kan mengarahkan diri kita untuk jadi pengajar tuh di sana. Nah, apakah memang Pak Tono ini ingin mengajar nanti atau seperti apa? Sepertinya. Saya punya keinginan seperti itu, Om Didit. Mungkin setelah ini, insya Allah sih akhir tahun ini, kalau lancar selesai atau bisa juga awal-awal tahun depan, rencananya sih mau ngelanjut lagi. Jadi dulu sebenarnya bahasa Inggris itu saya suka dari kecil, Om Didit. Dari kecil itu saya sudah bercita-cita ingin ke Amerika. Dari kelas 6 SD saya langsung join, minta orang tua saya untuk meregister saya ke kursus English course. Dulu namanya Sailendra Institution Palembang, yang ngajar dulu masih Tanto Yahya sama Helmi Yahya. Seperti itu. Iya. Nah, di situ saya benar-benar saya kayak sudah dari kecil udah dream mapping, Unidit. Saya tulis di meja saya, Amerika, someday aku harus kayak orang-orang yang ada di hotel itu. Yang pakai dasi, nanti someday aku harus ke sana. Wow. Seperti itu. Dan akhirnya kesampaian kan ke Amerika. Optimis. Itu umur berapa? Waktu itu ke Amerikanya? Iya. Amerika. Pertama kali nginjakkan kaki. New York di umur 22 kalau nggak salah. 22 tahun sekitar itu. Pas lulus kuliah dulu. Anak-anak muda umur 22 sekarang masih rebahan, Pak. Iya. Mereka nggak punya mimpi. Jadi dari dulu sebelum ke luar negeri itu saya kerja di International Airport gitu. Om Didit. Jadi di sana saya di Gapura dan juga ada di salah satu hospitality hotel di sana, di Terminal 2 juga. Nah, di sana aksesnya tuh memang gampang, informasi tentang pekerjaan di luar negeri itu memang lebih cepat, Om Didit. Ya, jadi banyak teman-teman kita semuanya banyak keluar negeri. Nah, itu sangat membantu. Akhirnya dari situlah dapat informasi tentang. Ya, tapi nggak gampang juga, Om Didit, perjuangannya karena banyak kompetitor gitu kan. Dan saya juga waktu itu kerja di sana dan juga saya mengambil kursus di 3 tempat bahasa Inggris. Di tiga tempat. Jadi kerja di airport tahu sendiri kerjanya kan, bisa tengah malam sampai pagi, tahu juga jam 7 sampai sore seperti itu. Nah, pagi-pagi tidur sebentar, langsung kursus. Memang luar biasa, memang orang yang senang belajar Pak Tono ini. Silakan sambil diminum kopinya, Pak. Jadi saya dulu di jam 9 pagi di English First Cengkareng, terus yang sorenya di LIA, malamnya di EIC, LIA Sleepy, malamnya EIC Tangerang. Jadi malamnya baru kerja. Itu 3 tempat kursus itu. Waduh. Karena saya tahu ini ya, Om Didit. Jadi gini, ketika kita
mau keluar negeri sama seperti saya dari Palembang ke Jakarta. Jadi kita harus prepare yourself gitu kan sebaik mungkin. Betul. Nah, karena at least kita ada basic, walaupun nanti pada saat di sana wah kita benar-benar masih standar banget gitu. Nah, bayangkan kalau saya nggak belajar Om Didit. Nah, itu jadi kita harus banyak belajar untuk modal kita supaya di sana itu kita lebih mudah untuk menyesuaikan. Nah, itu sudah saya pikirkan seperti itu Om Didit. Betul. Sambil diminum kopi dari tadi. Santai. Alhamdulillah sekarang Kansa ini banyak sekali membantu saya Om Didit. Jadi sebenarnya saya walaupun banyak pengalaman, tapi banyak juga kekurangannya. Insight, experiences itu banyak, tapi how to deliver it. Nah, itu yang saya pikirkan itu. Karena ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita mempunyai pengalaman, pengalaman yang luas, ilmu pengetahuan, ketika kita tidak bisa mempresentasikannya, menyampaikannya dengan baik, nah itu akan menjadi, menurut saya, akan menjadi bumerang bagi kita. Betul. Akan menjadi positifkah atau akan menjadi negatif gitu. Nah, itu. Jadi pentingnya kita untuk menguasai ilmu public speaking, komunikasi yang baik, supaya apa? Supaya ilmu dan pengalaman dan wawasan yang kita punya itu bisa kita deliverkan dengan baik dan bisa berguna untuk banyak orang. Orang kan paham dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu Om Didit. Betul. Itu tanggung jawab sekali bagi saya. Dan di Kansa mendapatkan insight, sudut pandang luar biasa. Komunikasi itu memang penting sekali. Jadi alhamdulillah Om Didit ya. Jadi di Kansa ini saya tidak hanya belajar about its knowledge gitu, tapi bagaimana respect dengan lingkungan, baik lingkungan teman, dosen saya, asdos saya, bagaimana kita harus menghargai satu sama yang lain. Agar kenapa? Supaya ilmunya itu masuk, supaya nempel. Gitu. Itu yang paling penting, attitude sih Om Didit. Karena memang not only knowledge but wisdom. Jadi knowing something is tidak sama seperti bijak dalam mengetahui. Mengetahui sesuatu beda dengan bijak dalam mengetahui. Karena benar. Pasti orang kalau sekedar mengetahui ya tahu dan bisa diarahkan ke hal yang lebih buruk. Tapi kalau bijak mengetahui bisa diarahkan kemana saja. Nah, tradisi-tradisi yang Pak Tono sebutkan tadi tentang bagaimana bersosial dengan teman-teman, bagaimana berinteraksi dengan dosen, bagaimana berinteraksi dengan orang yang lebih senior dengan kita, itu pelajaran memang yang sengaja untuk ditanamkan untuk membentuk attitude tadi, membentuk pribadi yang paham bahwa skill komunikasi bukan hanya dari mulut yang manis, dari kata yang terasa indah, tapi juga dari gestur, dari ekspresi dan seterusnya. Makanya saya tuh sempat berpikir jangan-jangan orang-orang seperti Pak Tono ini bakal heran gitu loh. Karena gini, orang seperti Pak Tono kan dari luar nih, dari negara, kita bilang lah Amerika ini negara yang paling liberal, negara kiblatnya demokrasi. Kebebasan berbicara di sana itu nggak dibatasi. Benar sekali. Mau sesakit apapun Anda berbicara tidak akan dihukum, kecuali bersifat accusation, jadi bersifat tuduhan yang tidak terbukti baru ada kena hukum. Yang kecuali fisik disentuh pun bisa dihukum tuh, sentuh dikit. Tapi kalau berbicara itu sepedas apapun nggak akan kena hukum. Itu kebebasan berbicaranya di sana. Dan skill komunikasi bijak dalam berkomunikasi itu belum tentu, tapi mereka tahu berkomunikasi. Nah, itu bedanya knowledge dengan wisdom tadi. Nah, makanya kalau
melihat Pak Tono ini, dari Barat belajar terus tahu-tahu ke Kansa, kira-kira bakal kaget nggak ya gitu. Saya tuh mikirnya gitu, bakal kaget karena tiba-tiba diajar dan dipaksakan dengan sistem pembelajaran ala Timur nih, dahulukan Eh, adab, iya benar. dahulukan tata krama gitu kan, bahkan ideologi keagamaan juga harus Hmm. ditinggikan. Ini kan semua hal yang bersifat ketimuran, ini beda dengan di sana ya kan. Iya benar. Betul, betul. Tapi waktu itu nggak kaget lah ya. Enggak. Jadi eh, saya alhamdulillah Om Didit yang membawa saya survive di situ tuh, kalau soal knowledge mungkin wah banyak sih saingan ya, banyak orang-orang yang lebih pintar. Fisik apalagi gitu. Yang saya bawa adalah attitude. Nah, Hmm. karena apa? Karena orang tidak lagi melihat, oh si Tono dari mana, oh si Tono lulusan mana, oh dia anaknya siapa, oh dari mana, pulau mana, segala macam. Orang kan melihat dari mana dia berasal. Betul, Jadi betul, betul, saya betul. memberikan sesuatu yang berbeda gitu, tentang how you have to behave gitu. Bagaimana kita tuh harus Bersikap. bersikap. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar saya kalau orang bilang friendly, sangat friendly. Karena saya harus Memang Pak Tono memang friendly. kalau saya harus ini, saya harus all out. Di sana kita sendiri. Ya, Sendiri. Jadi betul, betul, benar-benar betul. kita harus mencari apa sih ini kita, apa sih um, kelebihan kita, Mm-mm. fokus di sana, selalu mencari apa strength kita, ya Ya, ya, dan ya. juga tidak lupa untuk selalu memperbaiki ini kita, weakness kita, itu seperti itu sih. Wah, ini udah SWOT analisis ini. Iya ya. SWOT analisis itu kita kemarin pernah belajar di ini ya Pak ya. Apa tuh? Materi apresiasi kata. Ada strength, weakness, Eh, sama opportunity dan threat. eh, Ya betul juga sih. Survive di sana sendiri, nggak ada keluarga ya. iya nggak ada, jadi ya Tapi kita ada orang sejawat se-Indonesia adalah. ada banyak sih. Jadi gitu Didit. Jadi kita harus bersikap baik, terus juga jujur, yang terutama ikhlas jujur. Oke, yang terpenting itu jujur ya. Terus juga kita juga harus berteman dengan siapa aja, selalu menolong orang lain, apapun kondisinya. Jadi kita Harus harus, inisiatif. karena dari situlah rezeki itu akan datang. Ya, 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 ya. dari rezeki itu dari situ semua rezeki itu. Betul, betul, Yang katanya si ini begini, tapi sama saya enggak seperti itu. Jadi apapun pekerjaannya, mau deliver koran, mau cuci piring, segala macam, pokoknya ketika ada yang menawarkan dan saya ada waktu, langsung saya ambil. Oh, jadi Om gitu? Didit. Ya, saya ambil aja, karena menurut saya network itu sangat susah untuk dicari. Betul. Dan ketika kita ditawarkan apapun pekerjaannya, kita bisa dan itu oke, ya udah kita ini. Toh seandainya kita tidak mau, ya kita harus memberikan alasan yang benar-benar yang bisa membuat mereka itu tidak kecewa. Itu hati-hati sekali di situ saya. Iya, iya, iya. Menjaga hubungan baik dengan siapapun. Iya. Tapi saya kalau kalau saya boleh nanya nih, Pak Tono kan dalam hal mencapai sesuatu itu terlihat sangat mempersiapkan dirinya. Ya. You want to be a well prepared person for the something that you want to achieve. Ah. Apa apa yang Pak Tono rayukan kepada diri jikalau sesuatu ini terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi? Oke. Gimana cara membujuk dirinya? Atau jangan-jangan memang nggak pernah gagal gitu loh? Sering gagal. Oh, udah sering gagal. Oh. Jadi gini, saya tuh apa ya? Since I was a little boy gitu ya. Oke. Jadi saya itu I used to work with my parents ya. Whatever it is, kayak selling fruits gitu kan di jalan, terus jualan pakaian, buah-buahan dan lain sebagainya. Dan saya berpikir Om Didit, perjuangan itu masih sih sampai sekarang sih. Yeah. Perjuangan itu masih sampai sekarang. Dan saya berpikir bahwa sepanjang kita itu mempercaya pada diri kita, terus juga kita itu ingin mencapai cita-cita kita,
dengan sungguh-sungguh kerja keras dan tekad, hati yang baik, sikap yang baik, insya Allah sih kita you can be anything that you want to be. Oke, Seperti itu sih. Jadi ketika kita sudah ada di tahap di level itu, insya Allah sih kita akan ikhlas sih Om Didit. Akan ikhlas apapun, misalkan tidak sesuai harapan. Oke, whatever the output. Ah, Jadi apapun hasilnya. yang penting usaha dulu. Oh iya betul ya, yang penting usaha dulu. Yang penting usaha dulu. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, oke, saya sudah usaha dan ternyata ini hasilnya. It's time to learn, gitu ya. Iya, benar. Betul. Sama seperti belajar di sini, Didit. Karena di sini belajar ilmu kehidupan banyaknya, bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri dan orang lain. Ya. Nah, I don't put any pressure gitu kan. Jadi saya tidak memberikan tekanan pada diri saya ya, untuk untuk mendapatkan nilai misalkan saya harus mendapatkan nilai 10 atau 9 enggak. Apapun nilai yang saya dapat saya terima. Jadi ketika saya dapat nilai 9 atau 10 itu adalah bonus dari kerja keras saya itu aja. Itu udah clear, udah masuk ini mindset Kansa ini. Keberhasilan itu bukan pada hasil atau output dari yang kita usahakan. Keberhasilan adalah saat kita sudah melakukan mekanisme dan kita bahagia melaksanakannya. Iya, benar. Oh, ini esensi dari apa tuh semalam baru ditewatin tuh. Materinya lupa pula. Empat puncak menuju kesuksesan. Oh iya. Iya. Benar-benar ingat Gitu, saya. ya kan. Ini kan kalau kita judul materinya itu kan ngemancing kayak memang ini satu-satunya jalan ya. Ini empatnya jalan menuju kesuksesan ya. Ternyata di akhir kita di shift mindsetnya bahwa keberhasilan atau kesuksesan itu bukan saat Anda mendapatkan hasilnya, bukan saat Anda mendapatkan nilai 9-10-nya. Keberhasilan adalah saat kita sudah bersungguh-sungguh melakukan tugas kita atau melakukan mekanismenya dengan kerangkanya untuk mencapai tujuan. Adapun di tujuan, di saat berada di tujuan ini hasilnya tidak sesuai dengan kita inginkan, bonus. Ya, bonus ya. Bonus ya. Yang terpenting saya sudah bahagia melakukan, sudah pernah keringat-keringatan gitu ya. Iya. Memang ya, ini sebuah wisdom, bukan knowledge. Ini wisdom. Saya sih selama di Kansa ini alhamdulillah ya Om Didit banyak sekali membantu, baik itu di pekerjaan yang luar biasa, dengan keluarga saya juga dampaknya luar biasa. Mereka banyak yang melihat saya berbeda, sosok yang berbeda sekarang, ya kan. Dan juga dari lingkungan kampus lain itu value-nya beda. Kalau saya boleh bilang kita ini biar jadi rahasia aja. Kita ini di luar jalan aja, kita itu punya charm tersendiri. Ya, benar sih. Kan? Punya karisma tersendiri yang wah ini ya karena tadi kemampuan untuk bisa cerdas berbicara dengan diri sendiri dan cerdas berbicara dengan orang lain. Jadi saat sebelum berbicara dia sudah berdamai dengan apapun yang ada dalam dirinya. Begitu berbicara dia memukau dan memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Nah itu charm. Dan Pak Tono, luar biasa testimoninya. Banyak mencari guru, Om Didit. Oh iya. Seperti dengan Om Didit, dengan Kak Faiz yang luar biasa. Waduh, benar-benar itu challenging banget, di challenge sekali waktu itu di multimedia. Dan juga Om Didit, banyak sih. Banyak semua dosen-dosen keren-keren di sini. Pak Ical, Pak Dede, Bu Nur Yakin, dan lain-lain. Luar biasa. Bunda Repi juga sekarang. Ya. Kalau saya sih waktu itu cuma usil aja, Pak. Di semester public speaking saya sukanya usil aja. Sekarang belajar ini deh, belajar. Biar bisa kapan lagi kan ngeliat orang tua jongkok-jongkok, duduk-duduk di lantai. Ya, itulah. Luar biasa sih, ya benar, colorful di sini itu. Apa kita mau belajar apa ada gitu kan? Ya, ada. Nggak hanya dengan materinya, dengan dosen-dosennya, dan juga dengan teman-teman dengan berbagai background. Itu luar biasa sih. Belum lagi sekarang Pak Tono ya udah nge-handle kelas MC nih sebagai main coach dari kelas MC. Ini bakal, kalau saya sih ngomongnya bukan bakal sih, sudah banyak ekspektasi terkait jebolan-jebolan kelas MC ini. Nanti kita nggak bakal kaget dengan
para peserta dari kelas MC yang sudah tahu-tahu udah ngisi di mana aja. Pasti hasil dari tangan besinya Pak Tono ini. Habis diapain aja Pak? Kemarin saya ikutin ujiannya dan mereka dibanding di kelas berbeda. Karena ada beberapa mahasiswa saya kan angkatan di kelas public speaking. Mereka mengenerate suara, terus memaksakan diri memperbaiki artikulasi. Iya. Terlihat ada hasilnya. Dan itu pasti melalui kurikulum atau sistem-sistem yang Pak Tono paparkan ke mereka ya kan? Jadi di MC kelas batch 3 ini 2023 ini kita ada timnya Om Didit. Yeah. Jadi ada coachnya itu atau we can say like a lecturer, our lecturer. Bunda Repi dan saya salah satu asisten lah ya, asisten dengan Bang Yudi. Oh. Di sini kita sebagai tim benar-benar saling bekerja sama untuk menciptakan teman-teman yang pandai membawakan sebuah acara atau MC yang tidak manja gitu, Om Didit. Kita berusaha untuk mereka tuh benar-benar MC yang profesional, how to be a professional master of ceremony, seperti itu. Seperti yang sering disampaikan oleh Bunda Repi juga, bagaimana untuk menjadi seorang master of ceremony itu, ya kita benar-benar harus banyak, karena itu adalah practical skill ya, Om Didit. Selain materi-materi yang disampaikan, dan juga kita selalu menganjurkan teman-teman untuk men-challenge teman-teman itu untuk membuat karya gitu Om Didit, seperti video, dan juga selalu untuk melatihnya, karena tanpa latihan yang banyak itu tentunya susah. Dan juga harus pandai membuat skrip sendiri, itu penting sekali gitu. Betul. How to mesmerism, itunya bagaimana kita menyambut mempresentasikan tamu seperti itu, tamu undangan dan lain sebagainya, Om Didit. Jadi benar-benar kita men-challenge mereka supaya mereka bisa menjadi MC yang profesional seperti itu. Itu yang keren tuh. Jadi akhirnya mereka mandiri ya. Mandiri untuk sekali. Membuat skrip, membuat susunan acara, membuat sambutan mesmerism. Sambutan ya. Jadi cue card juga. Cue card ya. Mereka kemarin itu cue card masing-masing. Wah, mereka buat sendiri. Pantes ada yang kelihatan namanya, ada yang nggak pakai nama. Oh gitu. Seperti itu. Alhamdulillah sih Om Didit, dengan usaha kita bersama dengan Bunda Repi, Bang Yudi. Iya. Alhamdulillah. Nanti saya akan undang juga Bunda Revi untuk podcast. Oh, pasti riweh heboh. Dia ini. Pasti. Iya. Sekali dengerin suaranya langsung gitu kan. Oke, Pak Tono, di akhir nih saya sering kalau dengan narasumber itu saya sering meminta pesan. Pesan. Karena saya itu yakin setiap kita ini punya peran. Setiap diri kita ini punya peran. Ya, di materi jati diri ini dipelajari. Hanya di materi jati diri itu dipoles lagi dan dibuat kita itu lebih mensyukuri peran yang sudah ada. Dan kalau memang peran kita belum ada, artinya kita masih mencari di mana ruang kosong yang Tuhan sediakan untuk kita. Ada jalan untuk mengetahuinya, ada clue untuk meraba. Nah, setiap kita ini punya peran, dan saya melihat peran Pak Tono ini adalah sosok inspirator, orang yang haus akan ilmu. Waktu, usia, apalagi materi, tenaga bukanlah sebuah halangan. Jikalau memang ada keinginan untuk terus belajar, ya tetap dikejar ya. Buktinya sampai sekarang pun kuliah. Harus belajar, tetap update. Ya kuliahnya BTW udah sampai semester mana Pak? Sekarang masuk semester 7. Semester 7. Sudah mulai sibuk-sibuknya. Iya, sibuk-sibuk. Udah ada KKN di depan mata, ada PPL, praktek kerja, pelatihan kerja, terus juga 3 months, it's gonna be 3 months. Kemudian ada yang terakhir itu skripsi. Latihan menulis panjang. Latihan menulis panjang.
Ya itulah. Jadi saya minta kira-kira apa pesan nih yang kira-kira bisa Pak Tono sampaikan untuk siapapun nanti audiens kita. Pesannya untuk teman-teman sekarang ini adalah khususnya youth ya, anak-anak muda sekarang ini adalah bagaimana percaya dengan diri sendiri sih, Om Didit. Kemudian jangan takut untuk bermimpi sih, jangan takut untuk bermimpi, dan tidak masalah kita dari mana, datang dari mana, dari keluarga mana, gitu, dari status sosial dari mana, dan tidak masalah orang akan berkata apa. Jadi fokus aja dengan diri sendiri. Kemudian sepanjang kita itu punya integritas, punya keinginan untuk bekerja keras, dan juga disiplin, kemudian tekad, kesabaran, dan sikap yang baik, attitude yang baik, insya Allah kita akan sukses. Insya Allah kita akan mencapai goal kita. We can achieve our goal, achieve our dream, dan juga kita bisa, we can be anything that you want to be. Itu penting banget. Jadi limitation, kadang-kadang kita nih Didit ya, limitation, membatasi diri kita, gitu kan. Limitation is not barrier for our success. Jadi bukan halangan nanti kita untuk sukses. Betul. Jadi limitation itu is only in our mind. Jadi di pikiran kita aja. Jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk melangkah, melakukan hal yang positif, menggapai cita-cita Anda. Selagi teman-teman itu mau bekerja keras dan mempunyai sikap yang baik, attitude yang baik, insya Allah akan sukses ke depannya. Itu aja sih. Limitation is not barrier, bukan penghalang Anda untuk maju. Jadi limitation is not a barrier. Barrier for our success. Tapi hanya di pikiran kita aja. Luar biasa. Jika sungguh-sungguh, insya Allah kita akan sukses. Keren. Saya juga agak menarik tuh yang di awal tuh, percaya diri. Jadi aspek percaya dirinya penting Pak ya. Percaya diri itu adalah heart of self confidence itu, jantung dari kepercayaan diri itu adalah action. Jadi ketika kita percaya diri, kita itu berani untuk melakukan sesuatu apapun itu, Om Didit. Jadi kita harus melatih kepercayaan diri kita, jangan takut untuk gagal atau salah. Gagal itu atau salah itu justru akan membuat kita menjadi lebih matang, akan membuat kita lebih tough, strong gitu. Betul. Saya jadi ingat kata-kata Bang Riki itu tentang percaya diri. Ini masih ada yang nggak percaya diri. Waktu itu di kelas tuh, saya masih kuliah kalau nggak salah ya. Saya masih sebagai mahasiswa di Kansa dulu. Bang Riki tuh nanya gini, ini masih ada yang percaya diri ya? Dan ini adalah sebuah ungkapan satir tapi penuh makna. Masih belum percaya diri, Tuhan titipkan ke kamu badan dengan seluruh instrumennya dan fungsi dan fiturnya. Sudah dititipin, sudah dipercayain ke kamu. Masa kamu nggak percaya sama diri sendiri? Luar biasa. Makanya dari itu percaya dirilah, dan ya seterusnya sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Pak Tono tadi. Baik, terima kasih Pak Tono. Saya sangat berbahagia Pak Tono bisa mampir di podcast Kansa Talk pada episode kali ini. Dan juga ya silakan. Oh ya, maaf. Saya juga terima kasih untuk Om Didit atas undangannya untuk join di Kansa Podcast. Semoga Kansa Talk namanya. Kansa Talk ya. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat teman-teman kita ini menjadi lebih motivated, jadi lebih bersemangat untuk belajar di Kansa, dan bersemangat untuk berkarya, dan bersemangat untuk membangun upgrade diri supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik. Amin. Baik, terima kasih Pak Tono. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.